Video lanjutan intermittent fasting versi perimenopause yang saya jalanin. Maaf ya telat ya, soalnya kemarin kan sakit radang tenggorokan, suaranya hilang, lanjut vertigo, kambuh. Jadi sekarang baru bisa lanjutin lagi. Anyway, kita lanjut ke fase yang ketiga. Kemarin kita udah bahas power phase gelombang pertama, terus ada manifestation phase. Lalu kita sekarang masuk ke fase selanjutnya yaitu power phase lagi, tapi ini gelombang yang kedua. Ini dimulai dari hari ke-16 sampai 19, 16, 17, 18, 19. Ini adalah fase tersingkat dari 4 fase yang ada dalam 1 bulan siklus kehidupan seorang wanita. Di fase ini kembali si estrogen dan testosteron itu turun lagi. Kemarin kan di manifestation phase itu dia lagi di puncak-puncak ya kan. Sekarang dia amblas lagi. Plus progesteron juga masih kondisinya di bawah. Seks hormonnya itu terjun turun itu biasanya udah mulai di hari 16, 17, 18. Kalau hormon udah turun biasanya energi juga ikutan turun. Makanya di fase ini kita ngerasain lagi tuh yang namanya kayak bad mood ya, bete banget, terus sekali senggol bacok. Pokoknya kondisi-kondisinya itu sama dengan yang di power phase yang pertama. Cek my video. Masuk di hari ke-19, progesteronnya itu udah mulai naik. Karena berarti udah persiapan kita masuk ke nurture phase ya, yaitu di hari ke-20 sampai nanti hari pertama kita haid. Di fase ini sama seperti power phase yang gelombang pertama, sama kondisi puasanya kita dianjurkan itu panjang, mulai dari 13 sampai 72 jam. Tapi dianjurin banget setiap kali di power phase ini minimal kita masuk ke kondisi autophagy, yaitu puasanya itu kurang lebih mulai dari 17 jam ke atas. Terus olahraganya bisa kayak mana kita? Sama kayak di power phase yang pertama, itu bisa kombinasi antara latihan beban sama kardio. Tapi kalau madam, jadi kenalin tubuh kita masing-masing ya. Tapi kalau madam wajib setiap harinya itu mau dari fase apapun, from day 1 to day 30 itu harus ada kardionya. Yaitu kalau di aku adalah sepeda statis. Pola makannya sama juga kayak di power phase yang pertama. Makanannya itu adalah tipe ketobiotik. Pola makan gabungan antara makanan diet ketogenik sama makanan biotik yang untuk mensupport kinerja microbiome di dalam tubuh kita. Rumusnya, lemaknya tinggi 70%, proteinnya moderate 25%, 5%-nya karbo. Jadi intinya di power phase gelombang 2 ini sama kayak yang di pertama, kita menjaga insulin itu tetap kita bejek-bejek di bawah ya. Jangan sampai dia naik, jangan sampai ada spike untuk mendukung metabolisme lemak. Jadi lemaknya itu banyak yang kebakar. Jadi pergunakan power phase ini yang singkat ini untuk kita fat burning, terus latihannya itu juga yang agak intens ya, karena kita mau masuki sesudah ini adalah fase nurture di mana badan itu nggak bisa terlalu kita donder banget. Contoh makannya kayak apa? Di googling aja ya gengs ya, di googling itu nanti pasti ada kok menu-menu untuk power phase versi Fast Like a Girl Dr. Mindy Pelz, itu pasti akan ada banyak. Jadi udah tahu ya rumus-rumusnya ya. Kita puasa itu minimal 17 jam, yang penting masuk kondisi autophagy. Kalau emang bisa kamu di power phase ini, coba deh fat burning fasting yaitu 36 jam. Madam udah nyobain and it worked like wonder. Pemakanannya itu yang ketobiotik, tinggi lemak, proteinnya sedang, terus rendah karbo. Olahraganya bisa dikombin antara latihan beban sama kardio. Untuk kalian yang lagi di kondisi perimenopause, udah gitu kondisi haidnya itu lompat-lompat ya, bolong-bolong, malah ada yang udah 2 bulan, 3 bulan gak dapet. Kalian ikutin madam itu minum suplemen yang ini. Udah nyobain suplemen yang lain, didn't work too well for me. Tapi kalau yang ini cocok ya, aku haid itu jadi lancar. Yang terpenting adalah mood jadi benar-benar terkendali banget. Hot flashes juga terkendali, ada di keranjang ya. Semangat ya di power phase ini ya, temenin madam turun 8 kilo.